Setelah memasuki makam immortal, Wang Ling dan yang lainnya bertemu penyihir dari klan abadi dengan 3 daun di keningnya, yang artinya dia memiliki kultivasi di tingkat jiwa yang baru lahir. Lalu penyihir itu mengeluarkan beberapa boneka yang segera menyerang ke arah Wang Ling dan teman-temannya. Wang Ling menyerbu ke depan, menyerang penyihir 3 daun. Penyihir tidak panik dan mengaktifkan tato di tubuhnya. Segera bola api mengurung tubuh Wang Ling. Penyihir menggigit jarinya dan menggambar beberapa garis darah di tubuhnya. Api yang mengurung Wang Ling tiba-tiba menjadi lebih ganas. Sementara Wang Ling telah menggunakan tekniknya untuk keluar dan menarik diri. Penyihir terkejut. Dia dengan cepat melesat ke depan dan menyusul Wang Ling. Lalu terjadilah pertarungan singkat. Akhirnya Wang Ling membunuhnya dan membawa tubuhnya ke depan teman-temannya. Wang Ling meminta Zizin untuk memberitahu peringkat orang liar ini. Zizin menjelaskan orang-orang di tempat ini berbeda dengan kultivator. Mereka dibagi menjadi 2 jenis, penyihir dan pejuang. Kekuatan mereka berasal dari tato di tubuhnya. Tato ini dibuat dari darah binatang buas. Setelah Zizin menjelaskan, ledakan dari kejauhan tiba-tiba terjadi. 5 cahaya hitam dengan wajah raksasa tiba menatap dingin Wang Ling dan yang lainnya. Ini adalah penyihir 5 daun. Mereka sama dengan para kultivator formasi jiwa. Tubuh Zizin bergetar saat dia berkata. Semuanya berpencar dan bertemu di pintu masuk di lantai 3. Pintu masuknya ada di ujung utara. Sundian berkata, dia dengan cepat berlari diikuti Sulau dan Yunmeng. Qiu Siping segera mengikuti. Zizin berlari sendirian entah kemana. Sementara Wang Ling pergi ke arah lain juga. Wajah-wajah ikut berpencar untuk mengejar mereka. Setelah terbang sebentar, Wang Ling berhenti dan berbalik menghadap wajah yang mengejarnya. Dia mengeluarkan bendera larangan. Pada saat yang sama, kata guntur dikeluarkan, menembakkan bola petir. Wajah raksasa segera membentuk perisai dari asap hitam. Bola petir bertabrakan dengan perisai hitam. Perisai bergetar dan retak muncul. Namun segera dinetralkan saat asap hitam semakin tebal dan seorang pria bertato akhirnya muncul. Dia berkata, penjajah planet ini, kalian melanggar perjanjian. 100 tahun belum berlalu, jadi siapa yang masuk akan mati. Mata Wang Ling menganalisis, dia tidak bisa menemukan energi spiritual dalam tubuh orang ini, tetapi tato memberinya rasa bahaya. Tangan pria parubaya itu membentuk segel. Tato di tubuhnya segera terbang dari tubuhnya sembari berputar cepat, menyebar dan membesar. Lalu sebuah kekuatan ditembakkan darinya. Di waktu yang sama, Wang Ling juga telah menciptakan 3 naga hitam. Saat 2 kekuatan berbenturan, serangkaian ledakan terjadi. Pria parubaya mengerutkan keningnya saat melihat adegan ini. Dia merubah segel di tangannya, sehingga kecepatan dan kekuatan tatonya meningkat. Wang Ling mengamati pria itu dan mengetahui orang-orang liar ini menggunakan tato untuk menyerang. Meskipun tidak ada energi spiritual di dalam tato, ada beberapa kekuatan misterius di dalamnya. Lalu Wang Ling mengeluarkan pedang surgawi yang segera berubah bentuk menjadi raksasa dan mengayunkannya ke bawah. Pria parubaya terkejut melihat serangan ini. Dia dengan cepat membentuk perisai pertahanan. Namun saat melakukan kontak, semua perisai itu hancur dan pria parubaya menjerit kesakitan. Dia berubah menjadi wajah raksasa hitam yang segera melarikan diri. Wang Ling tidak mengejar, tatapannya jatuh pada kata guntur. Kata guntur langsung mengeluarkan bola petir yang langsung menembak ke arah wajah raksasa itu. Ledakan besar terjadi dan berhasil membunuhnya. Wang Ling memasukkan kata guntur kembali. Dia terbang ke utara dengan menyebarkan indera ilahinya dan melihat pergerakan. Wang Ling bergerak bagaikan meteor. Dia sampai di suatu tempat yang terdapat 2 orang biadab di sana.
Salah satu dari mereka memiliki rambut putih, tubuhnya ditutupi tato. Di sampingnya ada seorang pria muda, hanya dengan tato 1/4 di tubuhnya. Faktanya mereka adalah murid dan guru. Mereka berdua segera melihat kedatangan Wang Ling. Pria muda itu terkejut, dia memandangi gurunya di sampingnya dan tidak berbicara. Ekspresi gurunya tetap tenang memandangi Wang Ling dan tidak mengganggunya saat dia melihat ke arah genangan lumpur. Lalu makhluk seperti naga melompat keluar dari lumpur dan menyerbu ke arah Pak Tua itu. Pak Tua itu membentuk segel. Tato di tubuhnya membentuk pisau besar dan dengan cepat menebas kepala naga itu. Naga itu menggerakkan kepalanya dan menghindari pisau dan menabrak tubuh Pak Tua itu. Tubuh Pak Tua meledak menjadi tato yang tak terhitung jumlahnya menyebar, memasuki tubuh naga, menyebabkan naga itu meronta-ronta sembari meraung kesakitan dan tubuhnya yang lemah jatuh. Lalu tato yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya membentuk Pak Tua itu lagi. Pak Tua itu melompat turun dan memotong kepala naga. Sejumlah besar darah menyebar keluar dari kepala naga. Sementara muridnya bersorak dan berlari ke depan naga. Dia melumuri dirinya dengan darah segar dan tatonya mulai bergerak. Dia duduk untuk berkultivasi dan kemudian mulai menggambar tato sesuai dengan yang ada di tubuhnya. Segera tato di tubuhnya bersinar, menggantikan yang lama dengan yang baru. Mata pemuda itu penuh dengan kegembiraan saat dia mengatakan sesuatu pada gurunya. Gurunya mengangguk dan menggosok kepala pemuda itu sebelum memandangi Wang Ling. Dia melihat gelang di pergelangan tangan Wang Ling. Dia dengan hormat berkata, "Orang luar, aku Kamal dari klan abadi terabaikan, penyihir daun 6. Aku Wang Ling, kultivator formasi jiwa," ucap Wang Ling dengan hormat juga. Kamal berkata bahwa kontrak 100 tahun belum waktunya. Setiap kultivator yang masuk harus mati. Namun karena kamu tidak mengambil kesempatan ini untuk menyerang kami ketika muridku menyerap darah, aku tidak akan mempersulitmu. Selama kamu tidak pergi ke lantai 3, masih ada kesempatan bagimu untuk hidup. Oh, benarkah? Mata Wang Ling bersinar. Kamal berkata, jika temanmu berhasil sampai ke lantai 3, mereka tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Ada penyihir daun 7 di lantai 3. Mereka sama dengan kultivator transformasi jiwa. Wang Ling berterima kasih atas peringatannya dan bertanya tentang pembuatan tato muridnya itu berasal dari teknik rahasia klan abadi terabaikan. Kamal menjelaskan, klan abadi terbengkalai menggunakan tato untuk menyerap kekuatan binatang buas. Semakin kuat binatangnya, semakin banyak kekuatan yang didapatkan. Mendengar ini, Wang Ling kemudian melesat pergi. Murid Kamal mengungkapkan niat membunuh saat dia berkata, kenapa tidak ditangkap dan dibawa kepada kepala suku? Kamal menjelaskan Wang Ling telah membunuh penyihir 5 daun tanpa terluka. Adalah sesuatu yang tidak bisa ditangkapnya. Jika kita mulai bertarung, kamu akan berada dalam bahaya. Selain itu, dia juga merasakan kekuatan jiwa yang kuat dari gelang Wang Ling. Jadi yang terbaik adalah tidak mengganggunya. Saat ini Wang Ling akhirnya melihat pintu masuk lantai 3. Sun Dian duduk di dekat pintu masuk. Ekspresi wajahnya dipenuhi rasa sakit. Ada aura hitam membakar di sekujur tubuhnya. Su Lao, Qiu Siping, dan Yung Meng juga terluka. Mereka bertiga dengan hati-hati menatap Sun Dian dengan ketakutan. Di samping mereka ada binatang raksasa kura-kura hitam dengan banyaknya luka. Kedatangan Wang Ling menarik perhatian binatang buas dan meraung dengan cara yang mengancam. Qiu Siping dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi gembira melihat kedatangannya, tetapi tidak satupun dari mereka yang berani bergerak. Wang Ling bertanya, ada apa?
Qiu Shiping berkata, Sun Dian telah membunuh 2 penyihir berdaun 5 di sepanjang jalan. Namun saat membunuh satu lagi di pintu masuk, orang itu menggunakan teknik pada Sun Dian, sehingga kewarasan dan mentalnya terganggu. Wang Ling mengerutkan keningnya dan berjalan maju. Tapi binatang buas segera mengeluarkan raungan dan menembakkan bola udara ke arah Wang Ling. Wang Ling langsung mengeluarkan binatang nyamuk dan kata guntur yang segera melepaskan bola petir dan bertabrakan dengan bola udara. Terjadilah dentuman besar, gelombang kejut menyebar. Setelah tabrakan, Sun Dian membuka matanya yang merah dan tato menutupi wajahnya, lalu bergegas seperti binatang liar ke arah Wang Ling. Wang Ling mengeluarkan bendera larangan. Gas pembatasan muncul dan membentuk sangkar yang menyebak Sun Dian. Sun Dian menjadi semakin gila. Dia berusaha untuk memecahkan kurungan. Wang Ling berteriak untuk menyadarkannya. Sun Dian segera berhenti, tetapi tepat pada saat ini, tato di matanya bersinar, menyebabkan mata Sun Dian merah lagi. Dengan menahan rasa sakit dan kendali pikiran, Sun Dian berkata telah membunuh penyihir berdaun 5. Tapi sebelum kematiannya, dia berubah menjadi daun 6 dan mengutuk Sun Dian menjadi boneka dengan teknik yang sangat tirani. Kutukan ini hanya akan pecah pada saat kritis hidup dan mati. Jadi saudara Wang, seranglah sekarang. Wang Ling mengeluarkan pedang surgawi yang segera menjadi besar dan diayunkan ke arah Sun Dian. Di saat itu juga, gas pembatasan yang mengurung Sun Dian terbuka. Di bawah tekanan kekuatan pedang surgawi, tato yang memenuhi wajahnya menghilang dan setetes darah keluar dari dahinya jatuh ke tanah. Sementara itu, pedang surgawi berhenti 3 inci di atas kepala Sun Dian. Wang Ling menghentikan pedang surgawi sebelum menghilang. Sun Dian mengeluarkan pil obat dan diminum, lalu duduk untuk memulihkan kondisi tubuhnya. Setengah jam kemudian, Sun Dian terbangun dan berterima kasih. Sehari kemudian, Wang Ling dan yang lainnya menunggu Cixin, tapi masih belum muncul. Akhirnya mereka memutuskan untuk tidak menunggu lagi dan terbang memasuki lantai 3. Lantai 3 memiliki permukaan dunia merah. Sun Dian memberitahu Wang Ling bahwa Yun Meng dan Su Lao adalah kunci untuk membuat buah reinkarnasi muncul. Dengan mengambil 60 dari 100 tahun kehidupan mereka. Setelah memberitahu ini, dia membawa Su Lao ke arah barat. Wang Ling membawa Yun Meng dalam rangkulannya yang segera membuat dia tersimpul malu. Qiu Shiping secara alami tidak mempunyai kemampuan untuk mengejar kecepatan kultivator formasi jiwa. Jadi dia segera meminta bantuan Wang Ling dengan imbalan harta lonceng kuno dan juga harus memberinya kesempatan berkultivasi di bawah pohon reinkarnasi. Wang Ling menerimanya. Dia juga mengeluarkan binatang nyamuk sebagai tumpangan Qiu Shiping. Tepat pada saat ini, 2 wajah raksasa tiba. Satu pergi ke arah Sun Dian, satunya lagi pergi ke Wang Ling. Wang Ling mengayunkan pedang surgawi dan sinar energi pedang dengan cepat menebas wajah raksasa. Sejumlah besar gas hitam berkumpul membentuk perisai tato di depan wajah raksasa. Tato bertabrakan keras dengan energi pedang. Perisai tato hancur dan energi pedang menghilang. Lalu seorang pria keluar dari asap yang dihasilkan. Rambutnya putih dan di mata kanannya ada luka yang baru berdarah. Dia kemudian mengejar Wang Ling. Wang Ling menyadari dia adalah penyihir berdaun 6 yang setingkat kultivasinya sama dengan formasi jiwa tahap akhir. Jadi Wang Ling langsung bergegas lari. Di waktu yang sama, Sun Dian jatuh dalam situasi tertekan menghadapi seorang wanita tua bertato, apalagi harus melindungi Su Lao. Sun Dian segera memanggil binatang kura-kuranya. Wanita tua melihat binatang ini menjadi sangat gembira. Pak tua yang ingin mengejar Wang Ling langsung berbalik dan menyerbu ke arah kura-kura untuk membuat tatonya semakin kuat.
Wang Ling dengan cepat melewati Sun Dian dan mengajaknya untuk segera pergi. Jika terus terlibat pertarungan, maka ada banyak orang liar bermunculan. Sun Dian melihat kura-kuranya yang dihajar oleh dua orang biadab dengan berat hati pergi. Pada akhirnya, mereka berdua berhasil menemukan pohon reinkarnasi sesuai dengan petunjuk peta yang diberikan oleh Zizin. Dapat dilihat bahwa bentuk pohon reinkarnasi biasa saja dan tidak ada yang istimewa. Pohon ini hanya pohon besar yang kokoh dan agak kering. Dilihat dari penampilannya saja, tidak ada yang akan mengira bahwa ini adalah pohon reinkarnasi. Wang Ling dan Sun Dian berada di bawah pohon, sementara Sun Lao dan Yun Meng telah mulai bermeditasi mengorbankan sisa hidup mereka. Qiu Siping akhirnya tiba juga, tapi dilemparkan oleh binatang nyamuk karena tidak sudi jadi tumpangannya. Namun Qiu Siping tetap tenang dan hendak berkultivasi saat Sun Dian menatapnya dengan dingin. Qiu Siping langsung bergetar sebelum dia memandangi Wang Ling. Di bawah bujukan Wang Ling, Sun Dian memperbolehkan Qiu Siping berkultivasi dengan tenang. Setelah itu, Sun Dian memberitahu Wang Ling, Su Lao dan Yun Meng akan membutuhkan 3 jam agar pohon berbuah. Selama waktu itu, mereka akan berjaga. Wang Ling berkata, "Aku ingin tahu berapa banyak buah reinkarnasi yang akan muncul. Setidaknya 2 buah. Jika 2, kita masing-masing akan mendapatkan 1. Tetapi jika ada 3, maka aku mengambil 1 lagi. Lagi pula orang-orangku yang menyerahkan hidup mereka. Aku harap saudara Wang mengerti." Wang Ling memaklumi itu, tapi cabang pohon adalah miliknya. Dia kemudian mengeluarkan bendera larangan dan membentuk 99 batasan di sekitar mereka. Sun Dian juga mengeluarkan 16 bendera kecil dan menyebarkannya, sehingga membentuk formasi pelindung. Ketika mereka berdua selesai membuat penghalang, waktu telah berlalu dengan cepat. Saat ini tubuh Su Lao dan Yun Meng secara bertahap mulai menua dan lemah. Akhirnya berhasil membuat pohon reinkarnasi berbunga dan menumbuhkan cabang serta daun yang rimbun. Selain itu, 3 buah reinkarnasi muncul dan secara perlahan mulai matang. Tepat pada saat ini, pilar cahaya kuning juga muncul dari pohon reinkarnasi, menerobos awan lantai 3 dan menyebar. Semua orang liar melihat pemandangan ini dan sejumlah besar keturunan abadi yang kuat menyerbu ke arah pohon reinkarnasi. Tepat pada saat ini, 8 pria tua klan abadi muncul, setara kultivator jiwa yang baru lahir. Mereka dengan cepat mengaktifkan kekuatan tato mereka dan menyerbu ke arah Wang Ling dan yang lainnya di bawah pohon. Wang Ling mengaktifkan pembatasan terluar, membentuk cangkang kura-kura raksasa. Kekuatan 8 orang tua menabrak perisai, menyebabkan ledakan besar. Di bawah serangan terus-menerus, pembatasan dihancurkan lapis demi lapis. Sun Dian juga membentuk segel. Formasi dari 16 bendera diaktifkan dan kemudian membentuk badai hitam, menghantam 8 orang yang menyerang formasi dan menjatuhkan mereka. Wang Ling mengangkat tangannya, batasan membentuk tangan raksasa dan meledakkan 2 orang dari mereka. Tepat pada saat ini, ada wajah raksasa datang. Sun Dian meminta Wang Ling menjaga Sun Lao dan Yun Meng, sementara dia pergi dan mulai bertarung dengan mereka. Setengah jam kemudian, Sun Dian kembali dengan wajah kesakitan dan 2 luka di tubuhnya. Dia berkata telah membunuh 2 orang dari mereka, sisanya dia tidak mampu. Wang Ling berjalan keluar dan melihat 2 pria tua memegang rantai menyerang badai hitam. Saat Wang Ling muncul, salah satu pria tua menyerang Wang Ling dengan jiwa rantai seperti naga menerkam. Wang Ling melemparkan tombak batasan, ledakan terjadi saat bertabrakan. Pak tua itu menjadi serius, dia mengeluarkan kulit binatang merah dan berubah menjadi panci besi besar dengan hiasan tato.
Wang Ling sekali lagi menembakkan tombak batasan. Pria tua itu terbang dengan panci besi dan menghindari tombak Wang Ling. Panci besi itu jatuh dari langit. Tubuh Wang Ling langsung ditekan oleh kekuatan yang tak terlihat. Pada saat yang sama, Pak Tua lainnya menyerang Wang Ling dengan lemparan kekuatan tatonya. Wang Ling membentuk pelindung batasan, dan juga tombak yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke Pak Tua yang menyerangnya. Setelah itu Wang Ling mengayunkan pedang surgawi. Sinar energi pedang melesat dan bertabrakan dengan panci besi, hingga retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di atasnya. Pak Tua yang berdiri di atasnya memuntahkan darah. Dia segera mengeluarkan raungan ganas. 5 daun muncul di kepalanya dan dengan cepat menutupi kerusakan panci besi. Wang Ling sekali lagi mengayunkan pedang surgawi, memotong panci besi dan Pak Tua itu terbelah 2. Lalu Wang Ling melemparkan cap kehidupan dan kematian ke arah Pak Tua yang menghadapi tombak yang tak terhitung jumlahnya. Pak Tua itu terkejut. Dia mengeluarkan kulit binatang yang segera membentuk tangan raksasa dan bertabrakan dengan cap. Wang Ling maju, dia mengeluarkan lonceng emas, melemparkannya dan mengurung Pak Tua itu di dalamnya. Wang Ling kemudian kembali setelah membersihkan 2 Pak Tua itu. Dia bertanya berapa lama lagi. Sun Dian berkata 1/2 jam lagi. Wang Ling berkata itu terlalu lama. Selain penyihir berdaun 6, ada juga penyihir berdaun 7 setara kultivator transformasi jiwa. Lalu wanita tua dan Pak Tua yang mengejar Wang Ling sebelumnya muncul kembali. Saat ini ada beberapa tato lagi pada wanita tua itu serta jejak merah di tubuhnya. Proses penyerapan jelas-jelas baru saja selesai. Dia tersenyum ketika membentuk tangan raksasa dan menghancurkan badai hitam. Namun saat wanita tua itu akan memasuki tirai kabut hitam batasan Wang Ling, dia langsung menarik diri saat tombak batasan yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan. Wanita tua segera mengeluarkan tongkatnya dan membentuk bola-bola api hitam dan bertabrakan dengan banyaknya tombak, menciptakan ledakan yang mengguncang langit. Tapi saat ini ada tombak yang berhasil lolos dan menembak ke arah wanita tua itu. Sementara dia sudah tidak mempunyai waktu untuk menghindarinya. Tiba-tiba seorang pria paruh baya muncul di samping wanita tua itu. Tangannya menghentikan tombak dan melemparkannya kembali.